Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisa pengaruh layanan e-learning Bismart terhadap kepuasan pengguna dengan pendekatan SEM. Ini adalah studi kasus skripsi Devi Lestari, jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY. Skripsi Devi ini menggunakan AMOS. Untuk kasus UAS statistika kali ini saya akan menggunakan RStudio. Skripsi Devi ini bisa di-download pada alamat ini. Kemudian skripsi Devi menggunakan AMOS. Selanjutnya model sudah fit dengan mengalami beberapa tahap modifikasi. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna adalah kecepatan respon media. Ini rangkuman yang saya ambil dari skripsi Devi Lestari. Kemudian hipotesisnya adalah H0 faktor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. H1 faktor isi berpengaruh signifikan. H2 faktor akurasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. H3 faktor bentuk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kemudian H4 faktor ketepatan waktu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. H5 faktor keamanan privasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kemudian H6 faktor kecepatan respon media berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Usulan modelnya seperti ini. Ini saya ambil dari skripsinya. Kemudian butir soalnya di model atau digambarkan di gambar yang tengah ini. Ada isi, variabel akurasi, variabel bentuk, variabel ketepatan waktu, kemudian keamanan privasi, dan kecepatan respon. Masing-masing ada butir soalnya. Kemudian saya terjemahkan menjadi kode yang akan kita masukkan ke RStudio seperti ini, X1 sampai Y1, di mana X1 itu adalah isi, X2 adalah akurasi, kemudian X3 adalah format atau bentuk, X4 adalah ketepatan waktu, X5 keamanan dan privasi, X6 kecepatan respon, dan Y1 adalah user atau kepuasan user. Y1 adalah kepuasan user. Kepuasan user ini dipengaruhi oleh isi, akurasi, bentuk, ketepatan waktu, keamanan dan privasi, dan kecepatan respon. Kita coba lihat setelah dijalankan di RStudio model tadi, ternyata modelnya tidak fit. Jadi menurut Takar, nilai preferred index untuk fit model seperti pada tabel nilainya ini. Jadi p value nya itu harus di atas 0,05. Ini masih di bawah, ini belum fit. Dan yang lainnya belum fit juga. Yang sudah fit adalah EV dan CFI. Masing-masing sudah di atas 0,9, tapi masih belum tinggi, masih di atasnya sedikit. Kemudian kita modifikasi modelnya menurut Hopper dalam Guideline for Determining Model Fit. Untuk memperbaiki model yang tidak fit, dapat menghilangkan nilai R-square yang nilainya di bawah 0,2. Jadi setelah kita jalankan di RStudio tadi, model tersebut
akan mendapatkan nilai R square juga. Nah, nilai R square ini yang di bawah 0,2 akan kita hilangkan. Kita temukan X1 1, X2 1, X3 1, X32, X41, X42, X51 dan X61. Kemudian kita terjemahkan kembali, kita hilangkan ke coding, model coding dari RStudio. Model yang baru ini kita akan masukkan ke RStudio, kemudian kita jalankan kembali. Hasilnya model kedua ini masih belum fit, yaitu nilai p value nya itu masih di bawah 0,05, yaitu 0,007. Walaupun yang lainnya sudah fit, tapi p value nya masih belum fit, jadi model belum bisa dikatakan fit. Kita modifikasi lagi dengan cara mencari R square yang di bawah 0,2. Kita temukan X12. X12 kita hilangkan, kemudian mendapatkan model ketiga yang akan kita jalankan kembali ke RStudio. Ternyata model ketiga ini masih belum fit. P value-nya masih di bawah 0,05. Tapi di model ketiga ini p value-nya sudah naik. Yang sebelumnya 0,007 di sini naik menjadi 0,022. Kita modifikasi lagi, coba cek R square-nya. Ternyata nilai R square-nya itu sudah tidak ada yang di bawah 0,2. Kemudian selanjutnya ini masih menurut Hopper. Selanjutnya bisa dengan menghilangkan nilai yang besar pada modification indices. Modification indices ini kita temukan juga setelah model ketiga tadi dijalankan. Kita temukan nilai X62 itu tinggi, yaitu 14,29. Kita hilangkan X62, kemudian kita mendapatkan model baru yang keempat seperti ini. Ini akan kita jalankan kembali di RStudio. Hasilnya model keempat ini fit dengan p value sudah naik menjadi 0,187. Ini sudah di atas 0,05. Semuanya juga sudah baik. Ini RMSE nya juga sudah turun mendekati 0, ini di bawah 0,05. Ini fit, dimana yang lainnya juga sudah lebih tinggi mendekati 1. Ini sudah di atas 0,9, jadi ini sudah fit. Kemudian dapat kami gambarkan diagramnya seperti ini. Jadi yang mempengaruhi secara signifikan kepuasan pengguna itu adalah variabel kecepatan respon. Ini nilainya positif. Kita cek signifikan atau tidak di p value yang di bawah 0,05. Ternyata X6 atau kecepatan respon ini 0,0. Jadi ini berpengaruh signifikan. Kita lihat variabel yang lain, ternyata ada yang negatif. Ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. P value-nya juga tinggi. Akurasi 0,35, di atas 0,05. Bentuk itu lebih tinggi lagi 0,9. Ini tidak berpengaruh kepada kepuasan pengguna. Isi, variabel isi ini positif mempengaruhi, tapi
tidak signifikan karena isi ini P value nya di atas 0,05. Kemudian keamanan dan privasi ini positif juga dengan P value nya keamanan dan privasi ini 0,01, ini di bawah 0,05, jadi signifikan mempengaruhi. Dapat dilihat di variabel kecepatan respon. Kita bisa cek faktor loadingnya, yang paling tinggi adalah proses uploadnya. Jadi user itu suka atau puas dengan e-learning Bismart itu pada sisi upload. Kemudian variabel keamanannya, pengguna itu puas dengan faktor loading 1. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin lain kali akan saya tunjukkan, di video kedua akan saya tunjukkan untuk penggunaan RStudio. Akan kita tunjukkan bagaimana proses yang terjadi ketika model-model tersebut dijalankan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.